Selamat datang di podcast Wacana. Wacana aja, Cantanya ada. nanti aja. Oke, kembali lagi di podcast Wacana. Di sini sebelumnya perkenalkan dulu, aku Abil dari Prodi Ekonomi Islam yang katanya itu orangnya Islami banget. Tapi nyatanya ya Tete ya. Oke ya Tete ya Bil ya. Oke. Oke. Halo Sobat Wacana, kenalin juga aku Dila dari Prodi Ekonomi Keuangan dan Perbankan. Yang katanya nih ini prodi banyak banget gitu ya nganalisis datanya. Sampai bingung hari ini nganalisis data yang mana, besok yang mana. Jadi kayak banyak banget gitu yang mau dikerjain, jadi bingung gitu. Oke, baik. Kembali lagi, sebelumnya perkenalan dulu nih. Aku Abil dari Prodi Ekonomi Islam yang katanya orangnya itu alim-alim. Tapi nyatanya ya TTA. Oke, kalau gitu aku juga mau dong kenalan sama Sobat Wacana nih. Halo Sobat Wacana, kenalin aku Dila, aku dari Ekonomi Keuangan dan Perbankan. Yang katanya tuh ini prodi banyak banget gitu ya analisis datanya, sampai aku juga bingung sih setiap hari aku harus nganalisis data yang mana dulu nih. Wah, saking banyaknya ya berarti ya. Iya bener banget Bill. Oke, sebelumnya kita akan mau diskusi tentang apa nih buat teman-teman Sobat Wacana nih, untuk pendengar-pendengar Sobat Wacana ini. Oke, karena ini kan akhir-akhir ini kita lagi ngelaksanain UTS nggak sih Bill ya? Dan kayak tugas ada, UTS ada, belum tugas yang lain gitu, kayak banyak banget. Kayak seru juga nih kalau kita bahas to-do list kita nih, karena kayak akhir ini tuh to-do list banyak, yang dikerjain dikit nih. Betul banget, kayaknya ini mantep banget dan pasti relevan banget nih udah Sobat Wacana. Karena misalkan aku sendiri juga ya, UTS ada pada minggu ini, prokeran juga ada, 2 organisasi pula. Gimana caranya untuk menyusun to-do list itu? Bener banget Bill, soalnya ya di akhir-akhir ini tuh ya aku bisa ngelis dalam satu hari itu bisa 10 tugas teman-teman. Jadi kayak 10 tugas itu tapi yang aku kerjain cuma 3 tugas. Jadi kayak list aku banyak banget tapi nggak semua terlaksana gitu sih. Wah, berarti kamu kehitungnya terlalu ambisius ya, mau beres semuanya gitu langsung ya. Iya bener banget Bill. Tapi dari permasalahan kamu nih, kira-kira ada nggak solusi yang udah kamu terapin gitu tentang adanya terlalu ambisius terhadap list-list yang harus dikerjakan sepenuhnya gitu? Oke, kalau dari aku sendiri tuh ya, setelah aku lihat wah tugas aku udah banyak banget dan aku list semua, aku langsung ini sih terapin kayak mending aku list 3 hal saja tapi beneran ketiganya tuh aku lakuin semua gitu, daripada aku list 7, list 5 tapi yang aku lakuin cuma 3. Jadi mending aku list tugas yang realistis di hari itu bisa dikerjain gitu, supaya kayak tulis kita itu beneran terwaksana gitu, nggak hanya wacana doang gitu sih. Iya benar sih, benar banget. Dan juga itu teman-teman tuh pesannya. Jadi untuk teman-teman mengalami permasalahan yang tadinya terlalu ambisius, mau beres langsung tugas 1 hari 10 gitu. Ingat teman-teman, harus lebih realistis lagi ya dalam menyusun to-do listnya. Seperti itu teman-teman. Dan juga Dila nih, aku juga punya nih cerita yang dimana aku juga menyusun to-do list, tapi kayak gimana ya, bingung gitu loh, saking aku ada list nih tugas tapi bingung dikerjainnya gitu. Kayak gimana tuh emang? Atau harapan kamu yang nggak realistis atau kayak gimana tuh Bill? Bukan, lebih ke aku nyusun proker ini, selanjutnya tugas makro, tugas mikro gitu loh. Oh, itu kayaknya tuh karena kamu bingung, karena menurut aku tuh kamu nggak detailin gitu loh tugas kamu itu apa. Misal nih, kamu cuma nulis tugas makro, tugas mikro, tapi kamu nggak bilang tugas makronya disuruh ngapain, tugas mikronya disuruh ngapain. Itu tuh kadang buat otak kita tuh juga ngambang gitu buat ngelaksanainnya. Jadi kayak ini tugas mikro ngapain sih? Ntar aja deh, kayak mikir gitu. Karena kita nggak bener-bener spesifikin gitu sih ya tugas kita, ya nggak sih? Iya sih, bener juga ya. Aku juga emang kadang bingung ya, karena emang ada tugas, misalkan ada tugas 3 nih dengan deadline yang mepet semua, yang dimana kayak ya agak lupa juga kan untuk tugasnya apa itu. Jadi kayak bener juga kata kamu, berarti ya lebih ke spesifikin lagi ya untuk tugas. Kayak ya udah tugas makro itu misalkan untuk nulis tabel perkembangan ekonomi gitu. Iya bener banget, soalnya kayak semakin spesifik tugas kita itu tuh kita jadi ada bayangan terhadap tugas kita. Jadi kayak buat ngelaksanain tuh kita nggak akan ada rasa kayak ini ngapain sih, ntar aja deh. Jadi kayak semakin memperkuat kayak oke ini tugasnya gini, aku langsung cari datanya deh, kayak gitu nggak sih? Iya sih, benar juga, boleh juga ya. Jadi berarti kesimpulannya untuk ngambil permasalahan ini tentang spesifikasi berarti ya. Oke, berarti teman-teman Sobat Wacana, misalkan ada
relevan juga sama teman-teman sobat wacana itu tentang permasalahan to do list yang dimana kurang spesifik teman-teman. Jadi kata Kadila itu kalau misalkan kurang spesifik, misalkan teman-teman sobat wacana menulis tugas makro, tugas mikro, tapi tanpa ada spesifik itu membuat nantinya kayak kebingungan ya untuk mengerjakannya karena kadang lupa juga kan tugasnya apa gitu. Iya bener banget, tapi Bil, kayaknya nggak hanya hal itu dah. Soalnya akhir-akhir ini tuh kenapa aku juga dengan list tugas yang banyak banget aku masih tetap bingung setelah ngurangin. Karena aku tuh kadang kurang tahu nih, ini mana sih tugas aku yang lebih prioritas, ini mana sih tugas aku yang lebih urgent, karena aku bingung gitu loh untuk memetakan hal itu. Itu kayak buat aku buat kayak to-do list aku tuh juga nggak jadi sesuai jamnya gitu. Oh gitu. Berarti jadi kayak kamu tuh tugasnya ada banyak tapi bingung ya, yang ngerjain mana dulu ya? Nah benar kan, kalau dari 10 tugas aku mau ngerjain 5 tugas kan aku harus tahu nih tugas mana yang aku kerjain, dan aku tuh bingung gitu loh. Kalau dari kamu ada nggak sih saran buat aku kalau aku bingung gitu? Nah, ini juga ya saran buat temen sobat dari Sobat Wacana juga nih. Aku punya mengalami hal tersebut pernah, karena aku kan juga dua organisasi, terus satu akademik kan. Satu akademik emang iya ya. Kan kita kuliah. Maksudnya dua organisasi dengan sekaligus lagi sedang UTS nih, yang dimana proker kajian iya, bikin artikel iya, UTS iya kan. Ya udah aku kemarin juga sempat bingung gimana caranya untuk menjalankan itu semua, karena kan emang nabrak semua ya. Jadi kayak ya udahlah, aku coba gimana caranya untuk semuanya itu berjalan. Nah, dengan cara kayak aku kan biasanya kalau pakai Google Calendar ya. Google Calendar tuh biasanya aku dijamin dia. Oh, dijamin. Gitu. Dijamin itu kayak maksudnya kita ada waktu luang gitu kah, atau gimana itu, Bil? Oke, jadi dijaminnya seperti ini. Kayak dijamin, dijam ya bahasa. Teman-teman sobat wacana ingat dijam ya, bukan dijamin. Jadi dijaminnya itu kayak ada batas waktunya, yang dimana aku misalkan ngerjain UTS dulu nih. Ngerjain UTS, misalkan aku kan Rabu libur ya. Rabu libur kemarin tuh ngerjain UTS. Misalkan UTS dulu 7 sampai jam 9 misalkan, atau 6 sampai jam 9 untuk tugas UTS-nya dulu. Selanjutnya aku dilanjut ngerjain kajian. Dari jam kajian, tapi teman-teman harus ada jeda istirahat terlebih dahulu, karena emang takutnya biasa capek duluan ya, karena nggak ada jam istirahat. Jadi kayak ya udah istirahat setengah jam lah atau sejam. Selanjutnya dilanjut dengan ngerjain proker sebelah, yaitu yang ngerjain kajian. Selanjutnya pada saat udah nih ngerjain kajian, terus ternyata aku udah kumpul dulu nih sharing sama maba kemarin. Ya udah aku kumpul dulu, terus pada saat setelah kumpul istirahat sebentar, langsung dilanjut lagi untuk ngerjain artikel. Jadi kayak di jam-jaminnya patokannya ada. Jadi karena kalau nggak dijamin tersebut nanti kayak lebih ke aduh bingung nih, aduh banyak banget, aku harus ngerjain mana dulu ya gitu dia. Iya sih, kalau di jam ini kayak kita juga ada pandangan gak sih di jam ini kita bakal ngerjain apa gitu ya. Terus juga kita harus ini berarti ya, tahu dulu nggak sih prioritas kita itu yang mana dulu nih. Misal di jam pagi kita bakal ngerjain yang prioritas banget, supaya ntar di ditanya tuh langsung dikumpul dulu gitu nggak sih, Bil? Soalnya kayak aku sendiri kalau dari organisasi itu nggak bakal sesibuk itu. Cuman ya itu sih tugas akademikku sih yang kayak akhir-akhir ini tuh kayak ada tugas akademik, masih ada UTS, itu kecampur jadi satu. Itu jujur kayak aku bingung sih ngerjainnya mulai dari mana. Udah bikin to-do list, yang dilakuin cuma 3 gitu dari 7. Betul banget, berarti teman-teman intinya dari permasalahan ini mengenai adanya itu ya kebingungan ya untuk ngerjain tugas ataupun segala macamnya. Nanti teman-teman bisa to-do list sekaligus mencantumkan lebih spesifik lagi, yaitu waktunya ya. Ya dimana teman-teman nanti bisa tahu nih batas-batasnya kapan saja teman-teman beres di tugas tersebut. Selanjutnya dilanjut dengan tugas lainnya. Jadinya dan juga teman-teman harus melihat prioritasnya terlebih dahulu ya. Prioritasnya bagaimana, tingkat prioritas dari tugas tersebut. Nanti misalkan tugas yang prioritas banget nih, dan paling misalkan prioritas tuh prioritas tuh misalkan tentang tugas UTS ya. Tapi teman-teman itu yang produktivitas pikiran yang cerdasnya itu biasanya di malam hari. Berarti teman-teman nantinya pada saat jam malam hari itu dibuatkan untuk jam mengerjakan UTS gitu. Jadi teman-teman harus bisa spesifikin lagi tentang bagaimana waktunya teman-teman beres dan mulai selesainya, dan juga bagaimana teman-teman menyesuaikan prioritas dan apa ya sebutnya, mood kali ya. Jadi kayak mood tuh kadang ada yang
moodnya tuh untuk ngerjain yang susah tuh di malam hari gitu. Jadi teman-teman bisa menempatkan gitu di tugas yang misalkan moodnya bagus banget itu di tugas yang susah gitu deh ya. Iya sih, tapi bener banget kayak menurut aku sobat wacana juga nih ya, dan teman-teman Gen Z lainnya deh, kayaknya nih pada sering overthinking gitu terhadap tugasnya, entah karena tugasnya terlalu sulit atau tugasnya terlalu banyak, mereka tuh lebih ngedepanin overthinkingnya gitu daripada ngerjain dulu. Padahal menurut aku tuh kayak lebih baik kita tuh coba ngerjain dulu, jangan overthinking. Jadi kayak nggak apa-apa bikin to do list dulu gitu loh, daripada kita tuh overthinking dulu gitu, nggak sih Bill? Iya benar banget. Karena teman-teman kadang aku juga merasakan gitu. Karena ya kayak kita mau ngerjain tapi karena terlalu berpikir kayak aduh banyak banget. Jadi kayak males gitu nggak sih? Kayak bahasannya kayak aduh ini udah banyak terus mau ngapain duluan ya gitu nggak sih? Jadi kayak overthinking kan maksudnya? Iya bener banget, jadi kayak udah terlalu banyak, mereka bingung. Itu juga jadi kayak mereka akhirnya kurang komitmen gitu terhadap tugasnya. Jadi aku tuh kadang pernah nih udah nulis tugas gitu ya, aku udah berusaha petain yang mana yang sulit mana yang enggak nih, tapi ternyata aku gara-gara aku terlalu overthinking terhadap tugas yang sulit itu, aku tuh jadi kurang komitmen gitu terhadap tugasku gitu. Jadi yang awalnya aku udah niat banget nih, tapi karena lihat tugas yang sulit, aku jadi males deh gitu sih Bill. Oke, itu emang pastinya realistis apa disebutnya relevan sama sobat wacana, karena hal tersebut biasanya juga karena gini nih, pasti kurangnya itu tujuan. Jadi tujuan untuk ngerjainnya kamu itu belum ada. Yang dimana kamu tuh kalau misalkan udah ada tujuan untuk ngerjain sebuah tugas apapun itu, pasti kamu akan tergerak langsung gak sih? Kayak jadi kayak mau gak mau aku harus ngerjain. Jadi kayak nggak, aduh saking banyaknya terus jadi kurang komitmen kan, karena jadi keburu malas duluan kan, gitu gak sih? Iya bener banget sih Bill. Tapi Bill ya, kadang kita tuh udah nyiapin to-do list kita, ada satu hal sih yang menurut aku tuh hampir setiap hari deh aku lakuin, dan itu adalah satu hal banget yang menurut aku hal itu tuh bikin to-do list aku jadi wacana. Tahu nggak kamu apa? Apa tuh? Kayaknya sobat wacana bisa tahu sih harusnya ya. Kayaknya menurut aku ini sobat wacana juga ngalamin hal ini deh. Ini satu, gampang ke distract banget. Oke, betul banget ya. Kayaknya tuh pasti semua dialamin oleh teman-teman semua sobat wacana untuk masalah ke distract nih. Jadinya adanya distract tersebut yang membuat to-do list itu nggak berjalan ya. Iya bener, aku mau cerita sih. Jadi akhirnya ini tuh ya, kenapa itu jadi masalah utama bagi aku, karena aku nih udah siapin nih ya, udah siapin laptop di depan aku. Sebelahnya udah aku beliin kopi juga loh. Oke, kopi, udah ada kopi. Aku udah se-prepare itu untuk laksanain tugas-tugas aku. Tapi nggak tahu kenapa nih tiba-tiba HP ini muncul nih sebelahku. Tiba-tiba nih tangan, tiba-tiba langsung buka TikTok gitu. TikTok. Ini yang awalnya aku udah fokus, depan aku laptop, sebelahnya udah kopi buat fokus. Tiba-tiba aku buka TikTok, dan itu kayak ngedistractnya tuh nggak yang 1 menit 2 menit, itu aku bisa 1 jam buka TikTok terus gitu. Tiba-tiba kayak loh, kan aku mau ngerjain tugas ya. Itu jujur yang bikin masalah aku, kayak aduh dikit-dikit buka TikTok, kalau nggak buka Instagram yang nggak bisa berhenti gitu setelah bukanya gitu sih Bill. Kayaknya juga dialamin semuanya deh, sobat wacana juga mengalami hal tersebut. Dan aku juga ya, aku sedikit cerita juga tentang sama adanya distract tersebut, yang dimana aku itu biasanya mau ngerjain sebuah tugas, dan baru kemarin tuh mau ngerjain kajian aku, yang dimana aku kayak udah siap nih, tapi kayak ternyata ada notif di WA aku. Notif tuh aku sebenarnya nggak ada niatan mau buka WA ataupun mau buka HP, tapi ada notif kling. Aku penasaran dong siapa yang ngechat. Pas aku cuman mau udah balas ngechat, terus nggak tahu kenapa ya, nggak ada kayak oh ya aku tadi mau ngerjain, nggak, tapi lebih ke langsung ganti aplikasi lain gitu. Jadi kayak aduh, pindah ke aplikasi lain. Ya udah aku ya udahlah aku nunggu itu aja waktu cantik, biasa kan 30-15 menit gitu nggak sih. Terus kayak ya udahlah aku mulai dulu lah scroll TikTok, tapi lama-lama setengah jam Dil. Nah iya sih bener banget. Aku tadi itu sih waktu cantik. Iya bener banget. Apalagi nih ya, aku sebagai cewek, dan kayaknya sobat wacana yang cewek juga sering deh kayak gitu. Even kayak kita buat makan aja, kita kadang nunggu waktu cantik nih. Misal nih sekarang lagi jam 12.53, terus lihat aku nunggu jam 1 pas aja deh buat ngerjain tugas. Teman-teman gitu nggak sih sebenarnya? Kayak atau kita doang gitu ya, tapi menurut aku semuanya gitu semuanya gitu kayaknya sih dia. Ya kan, terus juga kayak
itu tuh sebenarnya kayak kita yang udah komitmen nih di jam 1. Oke. Tiba-tiba udah lewat 7 menit, jam 1 lebih. Tiba-tiba udah jam 1:15. Kitanya bilang, "Lah, udah 1:15, ya udah deh, sekalian jam 2 gitu." Itu tuh yang bikin molor-molor terus tuh Betul tugas banget. kita. Aduh. Betul banget, dan juga itu akan berpengaruh terhadap to-do list yang udah kita rencanain. Jadi teman-teman, misalkan teman-teman udah dibahas ya mengenai to-do listnya itu lebih realistis, terus juga mengenai gimana harus spesifik dan juga malah jam-jamnya. Tapi dengan ada teman-teman distract itu yang membuat nanti teman-teman akan bergeser untuk to-do list yang udah direncanain teman-teman, ada di distract tersebut bergeser ke jadi melebar jamnya gitu. Dan juga kalau aku pernah merasakan hal tersebut, tapi aku pernah berusaha gimana caranya, kayak aku kadang berhasil kadang gagal, tapi semoga ini bisa menjadi manfaat juga dan bisa dilakukan oleh teman-teman sobat wacana, yaitu aku bisa menggunakan skema Podomoro, kalau kamu tahu, Dil. Apa tuh Podomoro? Nggak pernah denger sih Podomoro. Oke, jadi Podomoro itu adalah mekanisme di mana kita belajar, tapi itu ada jedanya, dia. Jadi kayak kita belajar benar-benar fokus. Kalau aku biasanya fokus tuh 30 menit. Aku setel waktu 30 menit fokus, tapi dikasih waktu 5 menit untuk istirahat gitu. Jadi istirahat di sini ya kamu bisa istirahat mau ngapain aja, mau itu juga buka HP nggak apa-apa sebagai reward. Tapi di sini banyakan orang tuh udah rewardnya itu kayak terus-terusan, dia nggak harusnya 5 menit tapi dia malah sejamnya lebih lama daripada pengerjaan tugas itu sendiri. Nah, jadi di sini aku lebih ke kalau aku sebagai yang mengerjakan kemarin tuh pas masaku itu kemarin, aku lebih ke ya udah aku fokus 30 menit. Selanjutnya aku istirahat. Nggak apa-apa, aku reward aku ya udah main Instagram. Tapi setelah 5 menit karena ada timer lagi tuh, langsung aku lempar HP-nya. Wah, langsung lempar gitu ya. Kalau aku nih, Billy, aku juga udah mau cerita nih. Kalau dari aku sendiri tuh karena akhir-akhir ini tuh aku gampang banget ke distraksi. Tahu nggak satu hal yang aku ini lakuin? Apa tuh? Hapus TikTok. Hapus Sumpah, TikTok. karena kayak masalah distraksi terbesar aku tuh karena TikTok gitu kan. Jadi ya udah aku inisiatif untuk nyelesain dalam satu hari itu tugas, aku hapus TikTok. Jadi saat aku buka HP tiba-tiba pengen buka TikTok, TikToknya udah nggak ada, itu jadi kayak oh iya, aku harus ngerjain tugas. Itu sih kayak menurut aku kita bisa hilangin satu hal distraksi terbesar kita. Misal kita lagi bahas itu sering banget nih ke distraksi sama TikTok. Iya. Nah, itu menurut aku boleh banget sih kalau mau dihapus sementara gitu. Atau bisa hal-hal yang kiranya HP-nya bisa ditaruh di mana dulu kayak gitu. Ini ya kayak satu hal yang bikin distraksi tuh hilangin dulu sih. Aku gitu sih, Bil. Saya kalau tetap kayak kadang kayak yang kamu bilang kalau ngelakuin 15 menit istirahat jeda gitu, kalau TikTokku masih ada, aduh aku bisa keterusan gitu loh sama TikTokku. Jadi mending kayak aku hapus TikTok dulu, terus baru aku ngelakuin kegiatan aku gitu. Soalnya kayak kalau nggak kehapus wah nggak bisa sih gitu sih. Oke, berarti kamu tipenya yang ini pasti harus gak ada banget ya distraksinya. Iya bener banget sih, Bil. Karena kalau kayak distraksinya itu masih di depan mata aku gitu kan, kayak itu buat aku, aduh ayo TikTok buka aku dong, TikTok buka aku dong, kayak gitu. Jadi lebih baik dihapus ya. Pasti juga ada yang relevan juga sama teman-teman sobat wacana itu. Ada yang mulai dari misalkan mekanisme aku, skema aku dan juga skema dari Dilan, yaitu dengan menghapus aplikasi tersebut. Jadi teman-teman nanti misalkan bisa diambil manfaatnya dari pengalaman yang adanya distract tersebut, yaitu dengan teman-teman bisa menggunakan metode yang pembagian waktu itu, yang dimana teman-teman harus fokus dan juga dikasih istirahat tetapi tetap fokus lagi dengan cara ya harus memaksakan diri sih. Dan juga dari Dila, yaitu dengan cara menghapus atau menghilangkan jauh untuk distract yang membuat tugas itu tidak berjalan dengan lancar untuk dikerjakan ya. Oke teman-teman sobat wacana, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tulis sarannya teman-teman. Next kita bahas apa lagi sih yang seru dan mungkin teman-teman juga relate gitu ya. Betul banget. Jangan lupa teman-teman kasih sarannya nih buat podcast selanjutnya itu akan ngebahas apa. Untuk itu sekian dari kita dari podcast Wacana aja, centanya ada, nanti aja. Bye.